Krisis sampah yang menghantui warga Rusunawa Peak, Penggilingan, Jakarta Timur. Ini ada tumpukan sampah yang tidak teratasi, menimbulkan bau menyengat bahkan sampai lantai 12. Ini kan pakai motor. Iya. Ya. Kalau kita pindahin ke rawat rate, Waduh, kejauhan Pak posisi. kejauhan. Iya, jauh banget. Ini harus bersih. Ini kasihan nih pada sakit masyarakat rusun. Jadi begini Pak, Gimana? Pak, keinginan tugas gerobak sampah, kalau memang posisinya harus dipindahin, Ya. kan keluhan sekarang nih faktor dari Mobil, jauhnya ini Pak. jauh. Satu jauh, mungkin oke lah masalah jauh. Kalau jauh juga nggak jadi masalah, yang penting kan aksesnya juga enak. Saya tuh orang yang pertama kali pada tahun 2023 menggagas supaya ini dipindah ke rawat rate. Dan hari ini di rawat rate itu udah jadi. Ya saya makanya mohon pengertian, nanti kalau emang perlu dukungan pemerintah, gerobaknya dong kita disiapin yang baru. Kita bicara nanti. Yang pertama nih, saya sudah mencatat ya, jauh ya. Jauh. Kemudian aksesnya. Terus gerobaknya ya. Jam operasionalnya juga, Pak. Yang operasional ya. Pak, tolong panggilin Pak RW dong. Oh, lagi dipanggil. Itu Pak RW. Ini yang pakai topi. Pak RW, nggak ngeliat saya Pak RW. Aduh. Duduk sini Pak RW, duduk. Ya. Sini Pak RW. Mak, kan gini. Harus diajak ngobrol mereka Pak RW. Jadi jangan main usir aja. Siapa ada Pak Slamet sama Pak Surono ya yang koordinasi sini ya. Itu sudah lagi ngobrol sama Pak Camat sama Pak Lurah. Suruh kemari sama teman lurahnya. Ngapain di sana? Panggil. Kita begini biar mereka itu mendengar keluhan anak-anak gerobak gitu. Jangan hanya sebatas tukang gerobak terus yang disalahin gitu loh. Kita juga nggak. Pak Camat ada? Ada semuanya. Suruh kemari aja, ngapain di sana? Pak Camat. Sini ke pinggir kali. Sini, kemari ya. Ajak lurah ya. Ke pinggir kali sini tempat sampah ya. Kita nggak bisa berhentiin sampah begitu saja. Oleh karena cari solusi-solusi. Masa bangunan begini bagus sampingnya, belum lagi penyakitnya nanti harus kita tata. Oleh karenanya 2 tahun lalu saya menggagas sebuah tempat pembuangan sampah di rawat rate. Itu sudah jadi hari ini. Itu nggak dimanfaatin. Saya mau itu supaya setelah ini saya akan tinjau ke sana supaya bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana dengan mereka? Tentu kita harus perhatikan juga. Mereka tuh ke sana itu bagaimana cara mengangkutnya. Gerobak-gerobak yang udah jelek mungkin diperhatiin, dianggarkan, direncanakan. Nah, tetapi ini cari solusi bagaimana teman-teman yang membuang sampah dari masyarakat ini bisa nyaman pindah ke sana ya. Jadi informasi juga nih teman-teman, nanti nggak muter lagi, kita buat jalan tembus. Ya, jadi lebih dekat nanti. Jembatan Pak. Kita sedang menggagas untuk membuat jembatan. Tadi ada 5 saya catat sudah ya, gerobaknya. Kemudian waktu kerjanya ya, waktu kerja buangnya. Jangan ikutin Pemda aja, kalian susah dong ntar kalau yang 2-3 kali balik. Catat Pak, itu nggak boleh jam. Ini Pak, Jam berapa tadi? Kita dari sini udah jauh, udah nyampe sono manual kita ngangkatin. Buat apa ada alat berat? Harus dipergunakan. Betul, Pak. Ya. Itu lebih kuat. Nah, catat tuh, catat ya. Alat berat. Itu ada alat berat, Iya. Pak. Sofa, Pak. Apa? Jembatannya kecil, Pak. Ini dia, ini bukan masalah dia Pak. Kalau jembatan kecil, itu masalah pemerintah. Saya kan gini, supaya target pemerintah memanfaatkan TPS yang sudah jadi itu ya untuk kepentingan masyarakat, udah dibangun tapi nggak dimanfaatin ya. Makanya ini saya menggagas ini karena untuk memindahkan ini ke sana. Dengan adanya rusun ini kan sumber penyakit juga ini sampah. Iya, dilapor, hanya ngelapor aja, lewat aja Pak. Tapi kan kita perlu mencari solusi nih bagaimana teman-teman yang banyak ini. Tadi kita udah kumpulkan beberapa alternatif yang mungkin kita kasih. Oke Pak Camat ya, mungkin setelah ini ke sana Pak, ke rawat rate mau lihat Pak ya. Ini awas aja nanti nih, ternyata nggak diapa-apain tuh duit ratusan miliar. Oke, saya kira itu bapak-bapak sekalian ya. Ya kita mau kondisikan supaya nanti buang di sana ya selanjutnya. Nanti jagain nih mana kelurahan, Satpol PP ya, nggak boleh ada buang sampah sini lagi. Saya sampein ini harus dirapikan dan dibersihkan dan buang sampahnya di rawat rate. Ya, saya tuh bukan pemerintah, saya mewakili masyarakat ya. Kan bukan hanya kalian, ini orang ribuan juga perlu Pak, nyaman, bersih. RW 6, mana Pak RW tadi? Jalannya bersih, jalan selalu tertutup sampah. Sehingga ini perlu disolusi, nggak bisa begini terus. Oke, makasih ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Yang kita menggagas supaya tempat ini menjadi salah satu tempat pembuangan sampah. Dan hari ini sudah jadi ya. Dan ini luas banget ya, yang kita harapkan bisa mensolusi permasalahan sampah yang ada di Penggilingan. Hari ini Penggilingan bermasalah dan kita lihat tadi ya begitu
crowdednya sampah di sana. Dan tentu ada upaya-upaya pemerintah bagaimana pemindahan lokasi sampah ini berjalan smooth ya. Saya kira tadi ada sekitar 100 orang yang buang sampah tadi, ada 100 orangan yang nanti akan kita bina supaya mereka dengan senang hati bisa membuang sampahnya ke tempat ini. Salah satu kendala yang saya lihat adalah jembatan untuk mengangkut truk sampah besar itu belum memadai dan itu harusnya segera kita tindak lanjuti. Nah, saat itu belum jadi, tetap harus ada truk besar terus masuk kemari karena tidak mungkin kita membuang 3 kelurahan ini dengan mobil-mobil kecil. Ada sistem waktu operasionalnya kan nanti? Ya, tadi dikeluhkan tuh oleh Pak Satpal bahwa mereka tadi mengeluhkan bahwa kok sampai jam 2, jam 1 katanya. Sedangkan kami mengambil sampah kalau 4 kali bisa sampai jam 5. Ya, coba nanti saya sampaikan supaya itu diakomodir mereka, jangan sampai dia udah datang kemari tempat ini tutup. Ada ini nggak Pak, artinya mitigasi dari penggilingan ke rute-rute ini akan menimbulkan konflik baru atau bagaimana nanti? Ya tentu ya, ada persoalan banyak. Tadi ada beberapa orang yang mengatakan jauh segala macam. Saya bilang nih pemerintah hari ini sedang mengatur bagaimana sampah itu bisa teratasi. Salah satunya adalah mengatur dibuangnya kemana.